Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita sekarang di ayat nomor 26 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidaklah segan atau tidaklah malu untuk memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamun annahul haqq mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman tentang Allah menciptakan nyamuk, itu mereka mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah hal yang hak dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang dimaui oleh Allah dengan membikin perumpamaan yang semacam ini. Buat apa nyamuk ini? Apa manfaatnya? Malah banyak madorotnya saja. Itu orang-orang kafir. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Padahal dengan itu ada orang-orang yang dengan adanya perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah katanya, dan banyak pula yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah yang mendapatkan kesesatan itu kecuali orang-orang yang fasik saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bahwa semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Bahwa semua apa-apa yang diciptakan oleh Allah meskipun menurut kita itu tidak ada manfaatnya, itu karena manusia belum mengetahui saja. Atau sesuatu yang kelihatannya sepele tapi ternyata tidak ada yang mampu untuk membuatnya seperti itu. Apa ini kok orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Allah bikin permisalan semacam itu gitu. Terus kemudian juga kok tiba-tiba Allah ini menyebutkan Allah tidak malu untuk membuat permisalan yang semacam itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang lalat di dalam surat Al-Hajj ayat 73, itu dikomentari oleh orang-orang kafir. Kenapa kok Allah bikin perumpamaan tentang lalat? Dalam surat Al-Hajj ayat 73 itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu annal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban. Wahai, ini kepada orang-orang kafir, sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian minta atau kalian berdoa kepadanya selain Allah itu tidak mampu menciptakan apapun, meskipun itu hanya seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun juga mereka itu berkumpul untuk menciptakan lalat.
sesembahan-sesembahan itu, berkumpul semuanya untuk menciptakan satu lalat saja itu tidak bisa. Wa in yaslubuhum adzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan kalau misalkan lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya lagi. Maksudnya kalau lalat misalkan nempel di kepalanya berhala, lalu di sana lalatnya misalkan buang kotoran, itu berhalanya tidak bisa ngapa-ngapain, berhalanya tidak bisa menghindar. Nah begitu kok disembah gitu. Atau lalatnya mengambil sesuatu dari berhala itu, berhalanya tidak bisa mengambil dari lalat itu kembali. Dha'ufat thalibu wal matlub, alangkah lemahnya yang berdoa dan yang dimintai doa gitu. Yang dimintai tidak bisa memberikan apapun juga. Nah di situ kemudian orang-orang kafir itu mereka mencela. Kenapa Allah itu kok memberikan di dalam kitab kok isinya lalat gitu, kok memberikan perumpamaan lalat. Nah maka Allah di dalam ayat ini, innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, sungguhnya Allah tidak ragu untuk memberikan perumpamaan seperti nyamuk sekalipun ataupun yang lebih rendah daripada nyamuk. Nah yang dikomentari itu juga nanti di dalam surat Al-Ankabut tentang laba-laba, itu juga dikomentari orang-orang kafir. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya, permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, kamatsalil ankabut. Mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu seperti laba-laba. Maksudnya laba-laba itu tidak bisa memberikan perlindungan bahkan kepada keluarganya. Ittakhadhat baitan, seperti laba-laba yang bikin rumah. Rumahnya laba-laba itu adalah rumah atau rumah yang paling lemah atau paling rusak. Wa anna auhanal buyut labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahuinya. Atau rumah tangga yang paling lemah, yang paling rusak itu adalah rumah laba-laba. Lalu apa manfaat atau sesuatu hikmah yang bisa diambil dari binatang-binatang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, tadi disebutkan lalat di dalam surat Al-Hajj itu yang dikomentari oleh orang kafir. Ngapain kok ngomongin tentang lalat gitu? Apa manfaatnya? Apa yang faedah bisa diambil? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza waqa'adz dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu, barang siapa menemukan lalat ada di dalam minumannya maka celupkanlah ia. Tsumma liyanzi'ahu, kemudian setelah itu dibuang. Kemudian setelah itu, ya setelah dibuang bisa diminum. Fa inna fi ihda janahaihi da, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, wal ukhra syifa, dan di sayapnya yang lain ada obat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah suatu ketika ada seorang penulis, ya seorang penulis atau seorang ilmuwan lah begitu, yang bernama Abdul Daim Al-Kahil. Itu ditanya oleh orang ateis. Kenapa katanya orang ateis itu yang menghina Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin
katanya begitu. Nabi kalian itu kok menyuruh menenggelamkan lalat yang hinggap dalam minuman, kemudian menjelaskan bahwasanya di salah satu sayapnya itu ada obatnya, lalu kalian minum, katanya begitu. Itu kan jorok, itu kan menjijikkan, itu kan jelek gitu. Kok kamu percaya sama nabi yang semacam itu, atau orang yang mengaku nabi yang mengatakan semacam itu? Saat itu Abdul Daim itu tadi tidak bisa menjawab gitu. Tapi kemudian pada beberapa tahun kemudian, setelah melalui penelitian dan juga penelitian-penelitian yang lain, itu beliau menulis namanya Asrarus Sunnah An-Nabawiyah, rahasia-rahasia sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwasanya ada peneliti ya dari Australia namanya John Clark. Nah, itu meneliti di laboratorium bahwasanya lalat itu ternyata di permukaan luar tubuhnya itu mengandung antibiotik yang dapat mengobati banyak penyakit gitu. Jadi kayaknya lalat itu di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat kotor, tapi di luar tubuhnya itu penuh dengan antibiotik gitu, sehingga lalat itu nggak sakit gitu. Lalatnya juga nggak kemudian pusing gitu, tidak, karena dia juga banyak antibiotiknya dan bisa mengobati banyak penyakit. Kemudian tentu saja penelitian itu menemukan bahwasanya di salah satu sayapnya itu memang ada penyakit itu, banyak penyakitnya di salah satu sayap. Tapi di sayapnya yang lain itu terdapat obat dari penyakit di sayapnya yang satunya lagi. Obat yang menetralisir penyakit tersebut. Dan obat tadi atau antibiotik tadi itu tidak bisa akan menetralisir kecuali dilarutkan terlebih dahulu di dalam air, sehingga kalau tidak dilarutkan ya tidak bisa menetralisir. Maka kalau sudah dicelupkan ke dalam air zat antibiotik tersebut, maka akan larut ke dalam air dan penyakit-penyakit tadi itu netral, aman untuk diminum gitu. Nah, dari sini kemudian banyak ya orang-orang non-muslim itu yang masuk Islam. Kemudian juga bahwasanya itu membuktikan bahwasanya Nabi SAW adalah benar-benar Nabi. Karena dari mana Nabi tahu 1400 tahun yang lalu tidak ada alat untuk bisa melihat itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa untuk mengetahui hal itu. Tapi ternyata kok terbukti benar pada zaman modern ini. Ya pasti yang memberitahu Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Dari situ saja sudah terbukti bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang benar, yang hak, dan Muhammad adalah Nabi yang hak. Kemudian laba-laba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Wa anna auhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Patut diketahui bahwasanya jaring laba-laba atau jaringnya itu dalam ukuran yang sama, baja dalam ukuran yang sama dengan jaring laba-laba itu 5 kali lebih kuat daripada baja. Kalau baja itu ditipiskan sampai seperti jaring laba-laba, itu jaring laba-labanya itu masih lebih kuat 5 kali daripada baja gitu. Lalu sekuat itu, tapi dikatakan oleh Allah ini rumah yang paling lemah.
Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya bukan hanya dari sisi fisik lemahnya, tapi adalah sebuah keluarga yang paling lemah, keluarga yang paling rusak. Gitu. Auhan itu bisa jadi juga artinya bukan hanya lemah, tapi juga mengerikan. Gitu. Mengerikan, sebuah keluarga rumah tangga yang mengerikan. Kenapa mengerikannya? Laba-laba itu setelah melalui banyak penelitian ya, bahwa diantaranya si betinanya itu untuk bisa menarik si jantannya maka dia harus pura-pura mati. Kenapa kok pura-pura mati? Karena jantannya takut nanti akan dimakan oleh betinanya, sehingga betinanya itu harus pura-pura mati supaya jantannya itu mau untuk membuahinya. Tapi setelah dibuahi kemudian dia menjadi hidup lagi gitu ya. Terus si jantan ini kemudian dimakan oleh betinanya. Ini kan ngeri kan gitu ya. Artinya pasangannya sendiri dimakan gitu. Auhanal buyut, rumah yang mengerikan gitu. Setelah dimakan untuk apa? Itu juga sebagai pengorbanan supaya telur-telurnya tadi itu menjadi sehat, karena di dalam tubuhnya si jantan tadi itu ada unsur-unsur yang membuat sehat telur-telurnya tadi itu, dan kemudian nanti anaknya juga supaya sehat anak-anaknya. Setelah dimakan nanti anak-anaknya ini menetas, telur-telurnya menetas, kemudian kok kesulitan cari makan, maka di antara anak-anak ini yang paling lemah akan dimakan bareng-bareng oleh kakak-kakaknya, oleh adik-adiknya gitu, bareng-bareng sama ibunya juga kalau dia tidak menemukan makanan. Ya, ngeri kan, sekeluarga tapi dimakan sendiri itu adik kakaknya itu. Nanti kalau sudah begitu lalu tetap saja tidak ada makanan, maka ibunya ini akan mengeluarkan sebuah cairan atau sebuah kayak gas begitu ya, yang memotivasi anak-anaknya ini supaya memakan ibunya gitu, memakan induknya. Sehingga kemudian nanti induknya ini akan dikerubuti anak-anaknya untuk dimakan bareng-bareng gitu, ibunya itu makan bareng-bareng sampai habis gitu. Ini rumah tangga yang ngeri, mosok satu sama lain saling membunuh begitu. Terus nanti kalau sudah ibunya mati terus atau habis dimakan, kok tetap kesulitan cari makan misalkan karena tidak ada yang terjaring dari lalat ataupun nyamuk ataupun belalang mungkin, maka mereka akan saling memakan gitu dari kakak beradik ini. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anna auhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling, rumah tangga gitu ya, rumah tangga yang paling lemah, rumah yang paling mengerikan, auhan itu juga bisa dimaknai itu kejam atau ngeri, itu adalah rumah laba-laba. Memang kalau dari sisi fisik itu kuat, tapi juga kekuatannya ini hanya kekuatan dari sisi kalau dibandingkan dengan baja. Tapi tidak ada yang laba-laba, rumah laba-laba itu diginikan begitu saja sama pakai tangan atau pakai kayu gitu langsung hancur kan begitu. Jadi sangat lemah sekali. Itu laba-laba yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai perumpamaan jangan sampai rumah tangga kita seperti rumah tangga laba-laba tadi itu yang kacau begitu itu, atau mengambil manfaat dari lalat. Kemudian disebutkan juga la yastahi ayadriba matsalama ba'udah, memberikan contoh nyamuk
ya, nyamuk. Nyamuk itu untuk pengetahuan saja bahwa yang menggigit, yang menyedot darah itu hanya nyamuk betina gitu. Tidak ada nyamuk jantan. Untuk apa nyedot darah? Untuk supaya telur-telurnya itu menjadi sehat gitu. Jadi kalau kita itu digigit nyamuk, sebenarnya kita itu ya sedekah gitu, sedekah darah, donor darah supaya telur-telurnya itu sehat gitu. Dan nyamuk mempunyai kemampuan untuk tidak menyedot sembarang darah, tidak menyedot sembarang darah. Jadi sudah milih-milih sendiri dia, mampu itu. Nah, darah yang baik, yang bisa untuk menghidupi telur-telurnya tadi itu. Dan itu hanya nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Nyamuk jantan tidak mau gigit ya, nggak akan nyedot darah. Nyamuk itu punya 48 gigi. Sekecil itu punya 48 gigi. Dan punya 3 jantung ya di perutnya itu. Makanya cepat ya gitu ya. Punya 3 jantung. Lalu ada pisaunya ya, ada 6 pisau itu di yang nempel ke kita itu. Untuk apa? Untuk merobek kulit kita. Untuk merobek kulit kita itu pakai ada pisaunya itu. Dan pisaunya itu ada 6 itu. Kemudian juga ada 3 sayap ya di masing-masing sisinya itu. Kemudian juga dilengkapi dengan pendeteksi panas. Ini tidak bisa lihat sebenarnya, tapi bisa mendeteksi panas saja. Kemudian juga ada alat biusnya. Ketika kita itu digigit nyamuk, itu dia pada saat yang sama itu dibius dulu gitu. Kulit kita itu dibius dulu kayak orang mau operasi gitu ya. Dibius dulu supaya nggak terlalu sakit gitu. Nah, nyamuk itu punya itu sudah dibius dulu sehingga kemudian ketika disobek dengan pisaunya itu tidak terlalu sakit. Bahkan tidak terasa sebenarnya kita. Kok kita terasa gatal-gatal atau sakit itu apa? Itu setelahnya. Itu setelahnya dan itu adalah sebuah zat yang disemprotkan oleh nyamuk supaya supaya ini tidak menjadi sakit berkepanjangan atau lukanya itu biar cepat sembuh gitu loh maksudnya itu. Jadi obatnya juga supaya lukanya itu tidak kelamaan sehingga dikasih itu. Nah, itulah yang bikin gatel itu. Tapi ketika awal disobek itu nggak terasa. Kenapa? Karena dibius. Kulit kita itu dibius oleh nyamuk. Nah, dan masih banyak lagi. Dari nyamuk ini saja masih banyak lagi kehebatan-kehebatannya yang tidak mungkin ada manusia mungkin bikin robot seperti nyamuk saja dengan segala kemampuannya itu tidak mungkin. Sehingga seorang muslim dari situ Allahu Akbar gitu ya, ketika melihat nyamuk, melihat lalat, melihat laba-laba. Tidak seperti orang kafir, ini apa ini manfaatnya? Enggak, tapi seorang muslim tahu, oh mempunyai manfaat dan kita mengambil hikmah, mengambil ilmu dari situ yang luar biasa. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.